Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SSDRC ingin mempresentasikan hasil dari latihan praktikum yang telah kami kerjakan pada modul 9. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syadza Puspadari Azhar dengan NIM 122450072, ditemani dengan teman saya Kartini Lovian Simbolon dengan NIM 122450003, dan Randy Alexander Hutagalung dengan NIM 122450057. Bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini pertama ada library yang akan kita install. Yang akan kita install adalah library tree, knit, ESLR, ggplot, dplyr, dan string. Setelah kita menginstal library tersebut, kita akan memanggil library yang sudah kita install. Selanjutnya, kita di sini kodenya akan memanggil dataset. Datasetnya yang berupa bernama carsheet. Dari dataset ini kita akan ubah menjadi string yang terdapat kolom sales, comprise, income, advertising, population, price, dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat data carsheetnya ini dimasukkan ke dalam data dan menambahkan kolom baru yang bernama height yang diisi nilai binar. Jika kolom sales lebih besar dari 8,1,0, dia kemudian akan mengubah semua nama kolom menjadi huruf kecil. Selanjutnya, di sini kita akan membuat model pohon keputusan menggunakan fungsi tree berdasarkan nilai dan kolom dari data, tapi kecuali dengan kolom sales. Selanjutnya, kita akan menampilkan summary atau ringkasan dari fungsi tree yang sudah kita buat tadi, di mana di sini terdapat variabel yang digunakan itu ada self log, price, income, comprise, population, advertising, age, as. Lalu ada nomor terminalnya itu sebesar 27, terus ada nilai rata-rata residualnya sebesar 0,4575 atau sama dengan 170.7 dibagi 373. Lalu ada errornya sebesar 0,9 atau setara dengan 36 dibagi 400. Lalu di sini ada kode set train, itu di mana kita akan mengatur seed untuk memastikan hasil yang dapat direproduksi membuat subset acak dari dataset yang berisi 200 observasi. Lalu train dan tes ini masing-masing berisi subset dari dataset yang dapat digunakan untuk melatih dan menguji model. Set pelatihan yang digunakan untuk melatih model digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dilatih. Lalu variabel sales tidak akan digunakan dalam pembuatan model, sedangkan variabel lainnya akan digunakan untuk membangun pohon keputusan. Lalu dari tes prediction-nya itu akan dibuat menjadi tabel dan mengeluarkan output tabelnya sebesar 01, 0, 104, 33, 1, 13, 50. Selanjutnya terdapat kode perhitungan di mana di sini 86 ditambah 57 dibagi 200 yang menghasilkan 0,715. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah selanjutnya itu kita melakukan algoritma pruning, di mana kita akan mempertimbangkan apakah pemangkasan pohon dapat memberikan hasil yang lebih baik. Fungsi CV3 dapat melakukan validasi silang untuk CV3 menentukan tingkat kompleksitas pohon yang optimal. Dari kode ini
akan menghasilkan outputan yang menunjukkan hasil dari pemangkasan yang dilakukan pada pohon, yaitu yang pertama, size yang menunjukkan jumlah simpul terminal yang menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pemangkasan, yaitu karena menurun dia dari 21 menjadi 19, 14, 9, 8 hingga sampai jadi 1. Terus yang kedua adalah def yang menunjukkan nilai deviasi sisa pada setiap tahap pemangkasan. Semakin rendah nilainya, maka semakin baik modelnya dalam memfitting data. Itu dapat kita lihat SDEF-nya tuh dari 74 itu ada naik turun hingga sampai 81. Terus ada metode menunjukkan metode yang digunakan dalam pemangkasan. Di sini kita menggunakan metode misclass yang berarti penggunaan tingkat kesalahan klasifikasi sebagai kriteria untuk pemangkasan. Terus yang terakhir ada atribut class, itu menunjukkan atribut kelas dari objek hasil dari proses pemangkasan. Objek tersebut adalah prune dan tree sequence. Next. Selanjutnya itu kita akan melihat apakah pohon ini berperforma lebih baik daripada set pengujian pada pohon dasar. Di sini kita melakukan pemangkasan dengan mempertahankan 21 simpul terbaik setelah pemangkasan. Dari hasil output yang dilihat di dalam PowerPoint ini, itu yang pertama, elemen 1,1 dalam matriks itu menunjukkan jumlah observasi yang sebenarnya kelas 0 dan diprediksi benar sebagai kelas 0. Dalam contoh ini jumlahnya adalah 79. Terus matriks 1,2 itu jumlah observasi yang sebenarnya kelas 0 tapi diprediksi sebagai kelas 1. Dalam contoh ini jumlahnya adalah 49. Lalu yang ketiga, matriks 21 itu jumlah observasi yang sebenarnya kelas 1 tapi diprediksi sebagai kelas 0. Dalam contoh ini jumlahnya adalah 38. Yang terakhir adalah jumlah observasi yang sebenarnya kelas 1 dan diprediksi benar sebagai kelas 1. Dalam contoh ini adalah 34. Selanjutnya kita melakukan penjumlahan, itu 94 ditambah 60 dibagi 200, itu hasilnya adalah 0,77. Next. Setelah itu kita akan membangun sebuah pohon regresi menggunakan model tree. Itu sebagai kode yang telah tertera, itu akan menghasilkan outputan yang dapat dijelaskan. Yang pertama, itu formula menunjukkan bahwa kita akan memprediksi variabel respon, itu matv menggunakan semua variabel lain dalam dataset. Yang kedua, selanjutnya ditunjukkan variabel-variabel sebenarnya yang digunakan dalam konstruksi pohon regresi. Ini mencakup variabel rm, istat, cream, dan edge. Selanjutnya itu pohon ini memiliki total 7 terminal nodes dan memiliki rata-rata residual sebesar 10,38. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah kita membuat hasil dari pohon regresi atau ringkasan dari regresi pohon tersebut, kita membuat pohon keputusan dari hasil regresi tersebut. Terlihat dari kode tersebut plot tree train dari data training. Lalu kita membuat teksnya itu tree train dengan ukuran 0,065. Di situ terlihat pohon keputusan dari regresi variabel-variabelnya. Sebagai root itu LM, RM, dan variabel selanjutnya itu sebagai node setelahnya. Itu istat, RM, E, cream, dan LM kembali. Kita ngambil root itu dari hasil code dari regresi sebelumnya.
itu menghasilkan 69595. Dari situ kita ambil garisnya dari RM 69595. Next. Selanjutnya kita membuat visualisasi plot dari variabel sebelumnya dengan rujukan data MDiv. Itu terlihat CV3 dari data train tree-nya, kita membuat ggplot dari data frame CV3 size dengan rujukan CV3 depth. Di situ kita membuat X-nya CV3 size dan Y-nya CV3 depth. Kita membuat color-nya sky blue, lalu kita membuat X-nya itu tree size dan Y-nya itu number of errors. Kita membuat titelnya atau judulnya. Lalu kita buat judul dari plot tersebut itu CV error by tree size. Kita membuat plotnya dengan ukuran 5. Next-nya kita lihat outputnya. Kita lihat output dari plot yang kita buat itu seperti di layar tertera. X-nya itu tree size dan Y-nya itu numbers of errors dari titel yang kita buat sebelumnya. Di situ terlihat turun secara signifikan setelah kita membuat hasil sebelumnya itu juga turun secara signifikan. Makanya kita terdapat plot yang turun secara signifikan. Dari hasil plot tersebut kita turun secara signifikan itu berdasarkan dari CV3 dan CV MDev-nya dengan nilai yang tinggi pada data error dataset yang awal itu bernilai 1. Selanjutnya kita membuat visualisasi plot setelahnya dari variabel sebelumnya dengan rujukan MDev lagi. Kita membuat berdasarkan perhitungan MSE dari text outcomes dengan rujukan data MDev kembali. Itu terlihat kita membuat prediksi dari data uji, membuat data baru dari data test, kita membuat data balikan dari data MDev, tes MDev, itu data uji dari MDev. Kita membuat plot dari variabel sebelumnya dibuat dengan rujukan data tes MDev, data uji MDev. Kita membuat plot YH variabel yang kita buat tadi berdasarkan prediksi data uji, data baru tes, dan tes outcome. Selanjutnya, ini tampilan output yang berdasarkan plot sebelumnya. Titelnya itu dari X-nya itu YH yang kita buat variabel sebelumnya, dan Y-nya itu test outcome. Itu terlihat scatter plot hasil dari sebaran-sebaran data MDev-nya. Selanjutnya kita membuat hitung rata-rata dari pohon keputusan pengeluaran dari data uji sebelumnya. Itu kita membuat lihat variabel prediksi sebelum yang kita buat plotnya, kita kurangin dari variabel test outcome, kita kuadratkan atau kita bagi 2. Itu hasilnya 35.28688. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.